Wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah amma ba'du. Ayyuhal hadirun al-muhtaramun, mari sama-sama kita buka kajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Kita minta dengan keberkahan Al-Fatihah diberikan kepada kita al-ulum ar-rabbaniyah wal ahwal an-nabawiyah wal akhlaq al-qur'aniyah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardhatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim ataituhu aw hamamtu bihi ya Allah ya Allah ya Allah. Salli ala habibika wa khalilika wa safika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam waqdi hajati wa taqabbal da'awati wa ajli bil ijabah innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Jamaah, kemarin kita membahas tentang bab mubtada dan khabar. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke bab al-awamil ad-dakhilah al-mubtada wal khabar, saya ingin matangin dulu tentang mubtada dan khabar. Apa itu mubtada? Mubtada adalah pokok kalimat. Ya, mubtada itu isim, semua isim. Ya. Kan kita di langkah yang ketiga itu, kalau kita pengen mentakbir, pengen ngomong dengan uslub bahasa Arab, boleh dengan jumlah ismiyah, ya, boleh dengan jumlah fi'liyah, boleh dengan syibhu jumlah. Ini namanya ta'bir, mengungkapkan al-kalam, ungkapan yang sempurna. Nah, bisa dengan jumlah ismiyah. Apa jumlah ismiyah? Ungkapan yang diawali dengan isim. Baik isim dhamir, isim mudmar, isim mu'rab, isim mabni, pokoknya isim. Semua isim berada di awal berarti jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah, ungkapan yang awalannya fi'il dulu. Baik fi'il madi, baik fi'il mudhari, baru fa'ilnya. Ya. Syibhu jumlah, ungkapan yang menyerupai jumlah, diawali dengan jar majrur, fil masjidi ustadzun, atau zorob, amamal baiti, di rumah, depan rumah, kitun, ada kucing. Kalau jumlah ismiyah, isim dulu nama, al ustadzu, ya, hadirun. Mubtada khabar. Mubtada harus ma'rifat, maka al. Khabarnya nakirah. Tapi mubtada harus khabar harus ngikutin mubtada. Mudzakkar, mudzakkar, muannas, muannas. Nah, khabar berkembang. Ada khabar mufrad kemarin, ada khabar ghair mufrad. Sederhananya gitu dua. Khabar mufrad, nah ini khabar yang contohnya al-imamu nih. Al-imamu. Ya. Ini kita sekarang lagi berbicara tentang berarti jumlahnya jumlah ismiyah. Setiap isim di awal kalimat i'rabnya jadi mubtada. Ya. Al-imamu bacanya. Ya. Mana khabarnya? Pertama,
Al-imamu alimun. Imam itu orang alim. Mana khabarnya ini? Seperti ini dikatakan khabar mufrad. Kalau al-imamani, dua imam, alimani. Al-muslimuna alimuna. Nah, itu ngikutin. Ya, mufrad, musanna, jamak. Nah, seperti ini. Kalau kita kan ya Zaidun ya. Zaidun terus. Oke. Yang contoh yang kedua, al-imamu yaqra'u al-Qur'ana. Ya. Ini yaqra'unya. Ini al-imam mubtada. Mana khabarnya? Membaca yaqra'u. Nah, contoh seperti ini masuk dalam istilah khabar jumlah fi'liyah. Khabar jumlah fi'liyah. Ya, di dalam yaqra'u ada fi'il, ada fa'il. Jumlah jamli fi mahali rafin khabar mubtada. Kalau ini mah Al-Qur'ana hanya jadi objek maf'ul bi. Ya. Yang ketiga, al-imamu thawbuhu jamilun. Al-imam mubtada. Mana khabarnya? Thawbuhu jamilun semua. Ya, di dalamnya diproses. Nah, bentuk seperti ini masuk dalam kategori khabar jumlah ismiyah. Ya. Nanti al-imam salam mubtada al-awwal, thawbu mubtada, yang kedua as-tsani. Ya. Wa huwa mudhaf ilaihi. Jamil khobar. Yang bagus imam apa bajunya? Bajunya. Jadi jamil ini khobar. Khobar mana? Khobar mubtada yang kedua. Baru di jumlah jamle. Wal jumlatu minal mubtada ats-tsani wal khobar mubtada ats-tsani fi mahalli raf'in khobar mubtada al-awwal al-imam. Ini semuanya adanya khobar mubtada. Contoh seperti ini namanya khobar jumlah ismiyah. Kalau dibuka lagi, thawbuhu mubtada. Ya, hu-nya kembali ke imam. Kalau kita tulis thawbul imami jamilun, berarti mubtadanya ganda. Ya. Oke. Yang ketiga, al-imamu fil masjidi. Ya. Khobarnya berbentuk jar majrur. Ini masuk dalam kategori syibhu jumlah. Syibhu jumlah ada dua, ada dengan jar majrur, ada jar majrur. Jarun wa majrurun. Ya. Fi harfu jarrin al masjidi majrurun bi fi. Wa alamatu jarri kasratun zahiratun fi akhir. Baru al jar wal majrur fi mahalli, kita lagi bicara khobar. Khobar masuk dalam rofa. Fi mahalli rafin khobar mubtada. Contoh seperti ini masuk dalam kategori syibhul jumlah. Ya, jar majrur. Yang ke 2, 3, 5. Al-imamu amamal ma'mumi. Pakai dzarab. Contoh seperti ini juga masuk dalam kategori syibhul jumlah. Menyerupai jumlah. Ya. Nah, biasanya habis amama ini dzarab namanya. Menunjukkan tempat. Di depan, nanti di belakang, di samping, di atas, di bawah. Zarfu makan. Nanti juga ada zarfu zaman, ba'dahu, qablahu misalnya. Oke.
Setelah zorob biasanya mudhaf ilaih. Maka kaidahnya zarfun amama tuh. Wa ba'dahu, ini bacanya wa ba'dahu. Wa ba'dahu. Dan setelah zorob kedudukannya di mudhaf ilaih. Apa mudhaf ilaih? Kata yang disenderin. Ini macam-macam khobar. Nah, ini kuasa betul ini. Tinggal jamaah udah praktek kita sendiri aja. Nggak usah siapa-siapa, dirinya sendiri dah, istrinya ke anak ke apa bikin al-ummu, istri ibu ya. Alimah. Al-ummu perempuan berarti takra'u al-Qur'ana ganti takra'u al-hadisa, takra'u ar-risalata. Al-ummu saubuhu paha perempuan, saubuha jamilun tetap karena jamil dari ke saub. Al-ummu fil matbah di dapur, al-ummu fil baiti ya, al-ummu amaman apa TV. Ini mengarang sendiri kenapa aja. Al-ummu amama sayyara, amama jendela an-nafidah. Tapi uslubnya lihat, habis ini amama selalu fathah karena dia zarab. Kajiannya di al-asma al-mansubah, maf'ulun fi, zarfuz zaman au maf'ulun fihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi wa huwa mudhaf. Al-ma'mumi mudhaf ilaih. Tadi saya pengen al-imamu ya ummu al-muslimina bisa juga ya. Nah, itu tinggal tentang mau ngomong apa aja. Yang penting uslubnya begini. Kalau sudah paham ini baru kita masuk ke bab yang faktor-faktor yang masuk ke mubtada dan khobar. Jadi ini mubtada, ini semua khobar. Nah, terkadang mubtada juga dia ada dua kalimat. Ya, misalnya ilmu tafsir. Ilmu at-tafsir. Ini mubtada. Mubtadanya beri mudhaf ilaih. Kagak bedanya dengan saubu al-imam. Ya, ilmu tafsir tinggal nafiun bermanfaat khobarnya. Ilmu tafsir ya apa? Yukhbiru misalnya. Memberitakan ya pada manusia. Apalagi ilmu tafsir apa? Sabun. Nah, khabarnya kalau sabun masuk kepada bentuk khabar mufrad. Ya. Ilmu tafsir apa? Masuknya dalam apa? Ilmu tafsir pakai jar majrur. Ilmu tafsir fi qalbil mufassirin misalnya. Ada di dalam dadanya para penafsir. Jar majrur. Fi qalbi tapi jar majrurnya mudah-mudahan ilahi. Sampai gitu terus. Ya. Ilmu tafsir apa nih pemakaian jorob misalnya? Ilmu tafsir inda boleh kan banyak tafsir indal ulama'i apa al fuqaha. Bagaimana ilmu tafsir menurut pandangan para fuqaha? Kita pernah dulu berdebat, sulit mempertemukan ulama tafsir, ulama fuqaha misalnya, lain disiplin ilmu gitu kan. Kayak pendapat tadi kemarin, kalau dalam pandangan fikih sholat lupa sujud sahwi. Ya, kemarin kita ada hayya, ada ab'ad. Kalau ab'ad kan kemarin sunnah-sunnah yang apa itu? Dia dekat kepada muakkadah yang dianjurkan. Kalau dia lupa sujud sahwi. Kalau hayya lupa ingat ya dia kagak sujud sahwi. Nah, tapi
Kalau menurut ulama sufi, kalau lupa ngulang lagi. Beda. Karena menurut mereka yang namanya sholat kagak boleh lupa. As-sholatu huwa az-zikru, ingat kepada Allah. Nah, ya. Jadi ini mubtadanya mau satu kalimat, mau dua kalimat, ya. Tetap aja, nah, khobarnya bisa seperti ini. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke bab faktor-faktor yang masuk ke dalam mubtada dan khobar. Ingat, kita masih dalam konsentrasi membicara al-asma al-marfu'ah. Ada apa? Mubtada, khobar, apa? Kalau di sini apa di sini? Beda. Kalau di kitab saya kan mubtada, khabar, ismu kana, khabar inna, fa'il, naibul. Kalau di sini apa kemarin? Kita udah bahas pertama. Al-marfu'atun sabah, al-fa'il. Kita sudah fa'il ya. Fa'il sudah selesai. Fa'il adanya di jumlah fi'liyah. Yang kedua, naibul fa'il. Naibul fa'il. Yang ketiga, mubtada. Kita udah mubtada, al-mubtada. Oh, ini juga harus cara tulisnya kalau dipotong ini ya, biar lebar ya. Berlatih dulu. Baru menulisnya kayak nulis khat ini. Dulu di pondok pernah belajar khat juga. Baik. Mubtada dan khobar. Nah, ya. Sekarang ismu kana berarti masuk ini ya. Ismu kana, khabar inna itu ya. Ini masuk ke dalam mubtada dan khabar. Oke. Babul awamil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa ada manafa bihi wa bi ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Babul awamili. Nah, ini seperti ini mubtada babunya. Isim di awal kalimat, al-awamili jadi mudhaf ilai, ad-dakhilati sifat ke awamil. Ya. Mana khabarnya ini jar majrur. Babul awamil ad-dakhilati 'alal mubtada'i wal khabari. Baunya wa ataf khabari ikut ke al-mubtada'i. Bab faktor-faktor yang masuk ke dalam mubtada dan khabar. Nah, kalau jamaah sudah paham tentang mubtada, isim yang di awal kalimat, mubtada dibaca rofa. Kalau musanna dengan alif, al-imamani. Kalau jamaah dengan waw, ya. Tapi kalau imam apa jamaah taksirnya? Al-a'immah. Kalau tokoh-tokoh, ya. Wahia salah satu asya'a, ya. Faktor-faktor yang masuk ke dalam mubtada itu katanya ada 3 macam. Asya'a sama dengan aqsam, anwa itu. Pertama, kana wa akhwatuha. Kana dan saudara-saudaranya. Yang kedua, inna wa akhwatuha. Ya. Kemudian zonna wa akhwatuha. Zonna dan saudara-saudaranya. Nah, 3 inilah masuk ke dalam mubtada dan khabar. Ya. Oke, nanti kita lihat praktekin. Fa amma kana wa akhwatuha. Sekarang khusus membahas tentang kana dan saudara-saudaranya. Fa maka amma adapun kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya.
Fa innaha, maka innaha sesungguhnya ha kembali ke kana dan saudara-saudaranya. Ha menjadi isimnya ya, inna. Tarfa'u, meropakan al isma isim, wa dan tansibu menasobkan al khobar khobar. Ini kaidah harus dipahamin dan dihafalkan. Jadi kana dan saudara-saudaranya kalau masuk ke mubtada dan khobar, fungsinya dia merupakan isimnya. Jadi isim kana ujungnya dibaca rofa. Ya, khobarnya dibaca nasab. Walaupun nanti begini-gini tetap ya fi mahalinya mainnya. Ya. Oke. Apalin jadinya. Kana wa akhwatuha tarfaul isma wa tansibul khabar. Ya. Fa innaha, inna ini sudah juga udah praktik tuh. Inna mana isimnya ha, mana khobarnya tarfa'u. Ini khobar apa nih? Nih. Khobar jumlah gitu. Ya. Apalin ya. Kana dan saudara-saudaranya nanti kan irob gitu. Kana wa akhwatuha tarfaul isma wa tansibul khabar gitu. Kana wa akhwatuha tarfaul isma wa tansibul khabar. Ya. Jadi nanti kaidahnya begini. Kana plus isim kana. Ya. Kana plus isim kana plus khobar kana. Kana habis kana isimnya dibaca rofa. Ya, khobarnya dibaca nasab. Nah, gitu nanti. Al ustadu hadirun. Kana al ustadu hadirun. Al ustadu jamilun. Kana al ustadu jamilan. Selalu begitu. Kan rofa tarfa faul isma. Yang tadinya mubtada berubah menjadi isim kana. Yani i'rabnya khobar, enggak lagi khobar mubtada, tapi khobar kana. Gitu ya. Nanti kemasukan inna juga sama begitu. Oke, sekarang kita mengenal teman-teman saudara-saudaranya kana. Banyak juga ternyata. Pertama wahia kana wa amsa. Amsa ini menunjukkan waktu sore hari. Wa dan asbaha menunjukkan pagi hari. Ya. Al imamu alimun. Masuk asbaha. Asbahal imamu aliman. Gitu terus. Ya. Adha menunjukkan waktu duha. Zolla menunjukkan waktu siang hari. Wabata, misalnya contoh hujan turun di malam hari. Nah, bisa batal mataru lailan. Turunnya siang hari. Bagaimana? Zolla al mataru lailan gitu. Turunnya di waktu duha. Adha al-mataru lailan. Ya. Kalau kana umum. Udah. Sara artinya menjadi. Sara rajulan kariman. Tadi itu orang masih pelit aja, tak tahu jadi dia baik.
ganti. Sara rajul. Sara rajulun kariman. Sara ar-rajulu kariman. Nah, lelaki itu menjadi orang baik, karim. Wa laisa punya mana tidak. Ya, tidak. Contoh, Muhammad sakit. Berarti bentuk khabar mufrad. Muhammad sakit. Muhammad tidak sakit. Laisa Muhammadun mari. Asalnya Muhammadun maridun. Muhammad sakit, mubtada, khabar. Masukkan laisa. Laisa Muhammadun maridun. Marhaban. Ini beliau tadi sudah izin di majelis. Habis pengajian tadi ada acara tahlil, pimpin tahlil. Pak imam. Baik. Dah, wa mazala punya mana senantiasa. Apa? Senantiasa. Baru sih belum punya bukunya. Baru sih. Matan Jurmiyah. Punya. Ini dikasih. Biar ini kalau mega enak. Ada Alkitabu Silahut Talib. Nah, punya kan? Halaman berapa? Halaman 16 berarti. Oh, yang belum punya kitab no, Pak Sami punya enggak kitab tuh? Ini belum ini yang nyediakan kitab. Udah. Mantap Jerman ada. Ada, sudah. Oke ya. Kita sedang mempelajari ambil-ambil faktor-faktor yang masuk ke mubtada dan khabar. Ada 3, kana dan saudara-saudaranya, inna dan saudara-saudaranya, zonna dan saudara-saudaranya. Nah, kana fungsinya tarfaul isma wa tansibul khabar. Menasabkan isimnya kana, nanti isim saudara-saudara kana juga merupakan isim kana, menasabkan khabar kana. Nah, gitu. Pertama, saudara kana amsa. Amsa menunjukkan sore hari. Asbaha menunjukkan pagi hari. Adha menunjukkan waktu duha. Zolla menunjukkan waktu siang hari. Bata menunjukkan waktu malam hari. Sara bagaimana dia menjadi. Sara al-waladu kabiran. Anak kecil itu menjadi besar. Ya, menjadi aliman. Laisa bimana tidak. Ya. Katanya Muhammad sakit. La. Laisa Muhammadun maridan. Nah. Laisa kamitslihi syai'un. Wa mazala mazala ini punya makna mazala senantiasa. Artinya terus menerus. Manfaka juga sama. Wa ma fatiha juga sama, senantiasa. Wa ma bariha sama dia.
wa madama senantiasa, wa ma tasarrafa minha, dan yang tasarrafa dirubah minha dari perangkat-perangkat tadi. Nahu contohnya kaulika perkataan Anda, kana berubah jadi yakunu kun. Kalau kana fil madi, yakunu fi'il mudhari, kun fi'il amr. Nah, perubahan ini tetap fungsinya sama, tarfa'ul isma wa tansibul. Oke, gitu. Maksudnya wa ma tasarrafa minha. Itu juga sama, amsa yamsi, ya. Asbaha yusbihu. Bata yabitu, sara yasiru. Laisa enggak ada dia. Ya. Oke. Wa asbaha wa yusbihu wa asbih. Contohnya. Contohnya takulu, Anda mengatakan kana Zaidun qaiman. Asalnya Zaidun qaimun, mubtada khabar. Masukkan kana Zaidun qaiman. Nah, pusing ke atas. Al imamu alimun. Masukkan kana kanal imamu mami mu. Karena fungsinya kana tarpaul is. Nah, ini kaidahnya. Kana plus isim. Ya. Kana ya plus isim. Buat bagian lagi ya, plus khobar tuh ya. Nah, plus khobar kana. Isimnya dibaca rofa dengan dhammah, khobarnya dibaca nasab dengan fathah. Kalau isim mufrad, ya. Jadi kanal imamu aliman. Itu. Mudah ya? Beberapa baris doang. Jadi a. A itu juga. Oke. Walaysa Zaidun syakhisan. Asalnya Zaidun syakhsun. Zaidun itu satu orang. Ya. Laisa Zaidun syakhisan. Zaid itu bukanlah, ini pengertiannya itu bukan orang yang dia bukan lelaki tuh gitu. Kayak gitu pemahaman. Ya. Wa ma asbaha dzalika, dan yang sepertinya. Ya. Sekarang sebelum kita baca inna, ya, kita masukin ini. Tetap kanal imamu yaqra, tetap nih. Yaqra'ul Qur'an. Nah. Imam jadi isim kana. Yaqra'u jadi apa? Iya, enggak, iya. Sebelum dipretelin, langsung globalnya dulu. Yaqra jadi apa? Khabar kana. Kita aja. Al-Qur'an objek maf'ul bih dari sini. Ya. Artinya khabarnya berbentuk khabar jumlah fi'liyah. Kemudian lagi kanal imamu, tetap thawbuhu jamilun. Ya, imam jadi isim kana. Mana khabarnya ini? Berbentuk khabar jumlah segitu. Ya. Kanal imamu fil masjidi. Imam isimnya kana. Fil masjidi khabar kana. Khabarnya berbentuk jar majrur sebuah jumlah. Kanal imamu amamal ma'mumi. Kanal imamu amamal hotel. Dia lagi jalan-jalan kali. Kanal imamu amamal madrasati. Ya, menunjukkan apa? Siang hari.
Ini pakai Pak Imam masih di sekolah aja. Udah. Pakai apa? Zallal imamu amamal madrasati. Ya. Pagi-pagi waktu subuh imam di masjid itu apa? Asbahal imamu fil masjid. Pakai lesa. Wah. Laisal imamu fil masjid. Udah pulang tadi. Bal kana fi baitihi, artinya kata mendo tuh. Imam bukan lagi di masjid. Tapi dia ada di rumah nih, lagi sarapan. Tadi di depan membininya saya pulang. Gitu ya. Nah, kalau kita mau jumlah jamnya itu yaqra'u fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nawasibi wal jawazimi wa 'alamat rafi dhammatun zahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in khobar kana. Al-Quran tetap maf'ulun bihi mansubun dan seterusnya. Ini juga sama. Saubuhu. Jadi apa nih? Saubu jadi apa? Mubtada. Ya, wa huwa mudhaf. Wal ha mudhaf ilaihi. Perpanjangan wal ha ismu dhamir muttasil mabniun 'ala dhammi fi mahalli mudhaf ilaihi. Mudhaf ilaihi fi mahalli jarrin. Nah, itu namanya mikir bukan hafal. Kalau yang barisnya kasroh fi mahalli jarrin, mendua mudhaf ilaihi masukkan jar majrur. Bagiannya nasab fi mahalli nasbin, rafa fi mahalli raf'in. Itu ingat loh. Wal ha ismu dhamir muttasil mabniun 'ala dhammi. Kan dhammah fi mahalli jarrin mudhaf ilaihi. Jamilun khabar. Mana khabar mubtada? Ya. Khabar mubtada. Gitu ya. Khabar mubtada. Ya marfu'un wa 'alamat rafi dhammatun zahiratun fi akhir. Baru wal jumlatu minal apa nih? Wal jumlatu minal mubtada ya. Khabar sani. Mubtada sani. Ujungnya mana? Kan ini sudah ada isimnya. Ya. Berarti ini dia wal jumlatu minal mubtada. Kan di sini udah enggak ada jadi dia udah enggak jadi mubtada awal kan? Isimnya ke anak tadi. Jadi biasa aja dia. Wal jumlatu minal mubtada wal khabar fi mahalli raf'in khabar kana. Udah kagak ada lagi sini mubtada kedua awal enggak ada. Karena di sini udah enggak jadi mubtada jadi isim kana. Wal jumlatu minal mubtada wal khabar fi mahalli raf'in khabar kana. Kalau laisa khabar la isa. Zola khabar begitu terus. Hah? Khabar kana? Iya. Iya, benar. Khabar kana kan nasab lupa. Jadi sau wal jumlatu minal mubtada wal khabari fi mahalli nasbin. Jazakallahu khair, ingat ya. Ya, khabar kana maksudnya mansubun fi mahalli nasbin. Khabar kana gitu. Jazakallahu khair, teliti. Al imamu fil masjidi fi harfu jarrin. Al masjidi majrurun bi fi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi al jar wal majruru fi mahalli nasbin. Karena khabar ka fi mahalli nasbin khabar. Karena hakikatnya khabar kana dibaca mansub. Isim kana
Kanal imamu amamal ma'mumi amama zarfu zaman aw maf'ulun fihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhiri wa huwa mudhaf. Al ma'mumi mudhaf ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi wal jumlatu minal zarfi wa mudhaf ilaihi. Itu juga marzuru wal jumlatu minal mudhaf wal mudhaf ilaihi fi mahalli nasbin khobar. Nah begitu doang tuh ya. Tapi cari itu lama enak tuh. Saya betul-betul menikmati itu. Saya ikut kursus bahasa Arab di Mesir, Irob. Wah, malah namanya di bahasa dia nyusun diri, tapi kita nyambung enak. Saya juga disuruh, saya panjang begitu. Nah, kaget dia. Ini orang Jawa bisa katanya panjang begini. Ingat saya. Jadi kalau kita disuruh mulu malah. Taib. Nah, kita baca nanti Mukhtasar Jiddah yang terbuka di sini. Sama kayak gitu. Malah ngentelin doang gitu, nguatin. Oke ya, paham ya? Nah, sekarang kita pindah ke inna sekarang. Wa amma inna wa akhwatuha. Adapun inna dan saudara-saudaranya. Fa innaha maka inna sesungguhnya ha. Fa inna maka sesungguhnya ha. Balik ke mana? Inna dan saudara-saudaranya. Tansibul isma menasabkan isim. Wa tarfa'ul khabara dan merupakan khabar. Sebaliknya sekarang. Ya. Mulai sekarang inna. Begitu tuh kalau biar inna plus isimnya dibaca fathah, khobarnya dibaca rofa. Contoh dulu, al baitu shagirun. Innal baita shagirun. Allahu basirun. Innallaha basirun. Allahu alimun. Innallaha alim. Contoh, Allahu basirun. Jadi innallaha basirun. Allahu khabirum bima ta'malun. Innallaha basirun bima ta'malun, tambahan doa. Ini Allahu basirun. Ya. Apa lagi? Allahu ghafurur rahim. Innallaha ghafurur. Nah, ini inna punya hikmah litaukid. Kan ini sebuah pernyataan Allah itu pemaaf. Bener apa kagak? Innallaha sesungguhnya inna. Masih enggak percaya? Innallaha pakai lam taukid la ghafurur rahim. Enggak percaya juga? Wallahi. Jadi memang ada tingkatan itu. Jarang menggunakan wallahi pakai itu. Pakai lam inna taukid, lam taukid, nanti nun musyaddadah gitu. Oke. Wa amma inna wa akhwatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Adapun inna dan saudara-saudaranya, ya sesungguhnya inna dan saudara-saudaranya menasabkan isim dan merupakan khabar. Wahia dan yaitu. Nah, ini teman-temannya inna. Apa nih? Inna satu sesungguhnya. Anna bahwasanya. Ka'anna seakan-akan. Lakinna tetapi atau akan tetapi boleh. Laita. Apa laita ini? Laita tadi harapan dia ya. Semoga, tapi kagak tercapai. Kalau la'alla semoga juga tapi berhasil. Nah, roja dia. Taqulu Anda mengatakan
Asalnya Zaidun qa'imun. Inna Zaidan Dikuati inna Zaidan qa'imun. Saya nanya misalnya, Paki, itu Ustaz Fahmi lagi ngapain? Lagi tidur bah. Ustaz Fahmi naimun, kayak gitu kan? Ustaz Fahmi tidur. Haqqan kalamuka, dia nambah inna fahmiyan naimun. Saya masih nggak percaya. Benar, jam segini masih tidur aja. Inna fahmiyan la, lamnya lam taukid namanya. Lam begini doang. Lamnya la. Lana imun. Ini lamnya lam taukid. Ini. Nanti di buku saya yang kedua, buku Nahwu itu bicara tentang aksesoris Nahwu. Adalah al-amilah, adalah al-atilah. Al-atilah itu maksudnya biasanya ini lam taukid. Dia kagak merubah baris, tapi hanya menguatkan makna. Tapi nanti ada lam yang merubah baris, lamil juhud, lamil amr, lamul kain, banyak ya. Tunggu, sabar bang. Kalau langsung itu dibuka, udah ntar pusing ke situ duluan. Ya. Oke. Inna Zaidan qa'imun. Ya. Masih enggak percaya juga baru wallahi inna fahmiyan lana imun. 3 tingkatan. Maka innan nafsa la ammaratun bisu. Itu indah tuh Pak. Kita kaji sebentar ya. Itu kan kita udah baca kemarin kan bahwa yang namanya nafsu itu syarrun ala syarrin, syarrun bisarrin, semuanya isinya keburukan, kejelekan. Yang namanya nafsu itu munaza'atun. Apa lagi Maryam? Munaza'atun wa membangkang, melawan nafsu itu. Injuhid. Nah, jika Anda perangin terus, itma'annat, nafsu akan tenang, jadi baik dan dia. Udah baik, taat sama Allah, jauh maksiat. Asalnya mubtada ya. An-nafsu An-nafsu bukan. Pakai alif, pakai ain dulu betul. Lupa. Innan nafsa la ammara ain ya. Amiratun. Lihat. Miratun. Ini jar majrur biasa nih, Mas. Bisu'i. Ini Al-Qur'an kan? Nih. Ini jumlah apa dulu? Jumlah ismiyah. Berarti ada. An-nafsu mubtada'un marfu'un wa ala al-ibtida'i wa alamatun rafihi dhammatun zahiratun fi nafsu ini dia muannas majazi, bentuk yang mudzakkar ya, tapi dia sebenarnya muannas majazi, maka khabarnya ngikutin amiratun, perempuan. Mubtada ini khabar mubtada, ini jar majrur. Asalnya an-nafsu amiratun, nafsu itu ya selalu ngajak kepada keburukan. Ya, diperkuat. Ada kedua, inna. Lihat perubahannya, harusnya disusun lagi kedua. Ya biar cepat aja. Inna nafsa. Berubah yang kedua. Maksud inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Inna nafsa amiratun, khabarnya inna. Nah, tadi rumusnya setelah inna atau anna dan teman-temannya berbaris fathah, khabarnya berbaris
Tuh kan? Innan nafsa amiratun bisu. Perubahan yang ketiga, lihat. Innan nafsa lagi ya. Ini dirubah. Ya. Amiratun jadi ammaratun. Ammarah. Ini bisa amiratun mufrad ini ammarah pakai sighah mubalaghah. Ammaratun bisu. Ya. Ammaratun, lihat tulisannya. Ain mim ammarah. Ini beda nih. Kayak istilahnya Allah ghafirun. Kalau ghafur, ghafar beda lagi. Ya, sighah mubalaghah. Innan nafsa ammaratun bisu. Tinggian lagi Al-Qur'an. Innan nafsa la. Lamnya taukid di sini. La ammaratun bisu. Lihat perubahannya tuh. Ya, emang betul-betul nih jelek banget nih. Makanya harus kita lawan. Mau ngaji berat banget kalau khobir, lawan. Iya itu jannah. Dilawan udah sampai sini mah enak aja kan. Ngaji itu enak. Tadi saya merenung, kita ini selalu berada di dalam taman-taman sorga kan. Kata Nabi, idza marartum, apabila Anda melewati taman-taman sorga, farka'u, mampir. Kata sahabat, apa itu taman sorga? Majlis ilmu. Ya. Taib. Inna Zaidan qa'imun. Sesungguhnya Zaidan itu qa'imun. Walaita amran syakhisan. Ya. Amr itu bukanlah seorang yang punya saksiyah gitu, kepribadian. Wa makna inna asal dari sisi maknanya ya. Wa makna inna wa anna litaukidi. Maknanya inna dan anna untuk taukid, menguatkan. Maka tadi benar nih. Saat kami masih tidur pakai inna makanya. Benar nafsu itu ngajak keburukan. Benar Zaidan masih berdiri ya. Iya bah udah dibangunin masih tidur aja. Iya bah dia masih berdiri aja. Saya kebayang nenek-nenek umroh sama saya. Sekarang bapak ibu semuanya udah nggak ada kegiatan foto-foto sekarang. Minum zam-zam, ngambil air udah selesai. Kita sekarang mau bergerak menuju tempat sa'i. Ya, kalau saya gitu bangun semuanya siap-siap. Kalau udah pakai suara gitu, udah pakai apa? Alat audio. Ya udah siap semua siap bergerak. Ada aja nenek-nenek ngeloyor masih pengen ngambil air zam-zam lagi. Bergerak udah di tempat sa'i. Mana si nenek gerak tuh? Kiai, enggak ada nenek. Nah, di sana tuh kalau udah masuk ke tempat sa'i pengen balik lagi ke situ, udah susah. Polisi udah tutup, enggak boleh. Harus muter lagi segede Masjidil Haram. Nah, ini jamaah takut diusir polisi juga ini. Bingung. Jangan-jangan malaikat. Terus saya kalau ada kasus begitu tuh, saya baca Al-Fatihahnya, ya Allah, mudah-mudahan. Itu saya ceritakan ada satu kisah di kitab yang Nabi Ibrahim itu ada satu kisah tentang, nanti saya mau punya buku, pengen nulis buku tentang kisah-kisah yang nggak masuk akal itu ya. Waktu haji umrah banyak macam itu. Tahu-taunya saya udah ini aja minta tolong sama polisi, saya itu ibu saya. Tahu-tahu Allah kasih hatinya lembut, bisa masuk semua. Nenek-nenek asik aja depan Ka'bah duduk aja. Saya, Bu, kok ibu di sini aja? Saya yakin pakai jemput saya. Saya yakin pakai bukan jemput saya.
Ya udah Bu. Kayak gitu tuh. Kita kagak bisa ngomel jamaah kita katanya. Ya, kita mah pelayan doang. Saya yakin pakai jemput saya kok. Mesti ketawa. Anteng banget itu. Ada ya. Mana? Wa mana inna wa anna litaukid. Wa ka'anna litasbih. Nah, ka'anna litasbih. Al ilmu nurun. Ka'annal ilma lihat al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Ka'annal ilma ka'annal ilma inna al ilmu nurun. Bukan artinya ilmu turun, bukan. Ilmu itu cahaya. Pesan ka'annal ilma nuron. Lah, nuron. Kan karena temennya inna. Ka'annal ilma nurun. Seakan-akan ilmu itu cahaya. Coba al-alimu misbahun. Ka'annal alima apa? Misbahun. Seakan-akan orang alim itu seperti lampu menerangi, ya, lentera. Itu namanya litasbih. Nah, kawan-kawan kita sedikit belajar balago ya. Tasbih, isyarah, ya. Baca kemarin buku saya Baqatul Jalani enggak cukup kan nahwu doang sebagai balago. Lakinna itu tetapi, hikmahnya lil istidrak, untuk mendapatkan kan, mendapatkan. Tetapi ini walaita litamanni, harapan tapi hanya angan-angan saja. La'alla litaraji. Litaraji itu punya harapan, makanya la'allakum takun. Wat tawakku'i, dan tawakku akan terjadi gitu. Wa amma zonantu wa akhwatuha fa innaha tansibul mubtada wal khabar. Adapun zonantu, ya, dan saudara-saudaranya, sesungguhnya zonantu dan saudara-saudaranya menasabkan mubtada dan khabar. Ala annahuma, bahwa mubtada dan khabar maf'ulanilah, menjadi maf'ul dua-duanya. Ya. Ya. Kita kan zonantu dan fi'il fa'il. Saya mengira al-imamu hadirun. Mubtada khobar. Zonantu fi'il fa'il udah. Ya kan? Zonantu. Saya mengira al-imama hadiron. Saya mengira imam itu sudah hadir. Ya. Jadi maf'ul pertama, maf'ul kedua. Wahia zonantu. Nah, ini saudara zonantu, saya mengira. Wahasibtu, sama juga menghasib, menghitung. Wakhiltu, Ini saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya nih. Kita belum ketemu neneknya ini. Za'am. Apa za'am? Menganggap, berazam, ya. Ra'aitu, saya melihat. Alimtu, saya mengetahui. Wa wajadtu, coba. Prabowo presiden. Prabowo raisun, mubtada khabar. Pakai alimtu. Prabowoan presiden. Saya tahu Prabowo itu presiden. Jadi maf'ul awal, maf'ul tsani.
Saya melihat presiden terbawa presiden. Yang tadi mubtada khabar jadi maf'ul pertama, maf'ul kedua. Wa wajadtu, saya mendapatkan. Wattakhadtu, saya kata ittakhadha itu nanti ada dalamnya itu maf'il surur. Ya, dia banyak artinya. Ittakhadha bisa bermakna menjadi, berlari, tergantung konteksnya, ya. Wa ja'altu, dan saya menjadikan. Wa sami'tu, dan saya mendengar. Taqulu, Anda mengatakan zonantu Zaidan muntaliqan. Saya mengira Zaid dan itu sudah muntaliq, sudah bergerak. Wa ra'aitu Amran syakhisan. Saya melihat Umar itu sudah seorang yang punya kepribadian. Wa ma asbaha dzalika. Ya. Dan contoh-contoh yang seperti itu. Wallahu alam bissawab. Ya, ada 15 menit kita buka fikihnya. Tapi itu nyambung ya fungsinya. Kalau belum nyambung besok kita ulang lagi. Gak apa-apa diulang 3 kali, kalau paham enak udah. Bab apa sekarang? Hah? Halaman? Oh, ini cepat juga ya. Halaman 32. Akmalus salati ala nabi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Akmalus salati ala nabi, ya. Salawat yang sempurna kepada Nabi. Akmalu, sempurna. Salawat yang paling sempurna ala nabi, kepada Nabi. Artinya berselawat kepada Nabi dengan uslub yang paling sempurna. Akmalus salati ala nabi hiya, selawat yang paling sempurna kepada Nabi adalah as-salatu al-ibrahimiyah, selawat Ibrahimiyah. Di buku selawat saya, ya, apa judulnya? Jamaliyatus selawat, keindahan berselawat. Saya kisahkan di situ, ya, sejarah keluarnya selawat ini. Selawat asalnya pujian, ya. Datang sahabat kepada Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, kita diperintahkan berselawat kepadamu. Inna salata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu." Perintah, ya. Katanya, "Berapa kali saya harus berselawat kepadamu?" Nabi bilang apa? "Sepertiga waktumu." Terus akhirnya apa? Sebanyak-banyaknya dah. Itu. Yakfika ma hammaka minad dunya wa ma fiha. Akan apa? Mencukupkanmu, ya, apa-apa yang kamu inginkan dunia dan akhirat. Ini berkahnya orang berselawat, ya. Datang lagi kelompok yang kedua min ahli inayah bertanya, "Ya Rasulullah, assalamu alayka faqad arabna." Karena perintahnya kan sallu wa sallimu, 2, berselawat dan salam. Adapun salam kepadamu saya tahu, assalamu alayka ya Rasulullah, cukup. Tapi bagaimana nih berselawat kepadamu? Itu Nabi lama itu. Nabi nunduk lama, merenung lama itu. Kenapa? Nabi sadar bentuk cinta sahabat kepada Nabi berbeda-beda. Selawat adalah hub, cinta, ya, pujian kepada Nabi. Sahabat akhirnya salah-salah, lu sih nanya begitu, lu sih nanya begitu. Ya, karena sahabat kagak pengen lihat Nabi itu susah itu. Sahabat kalau di rumahnya selalu pusing, bolak-balik. Kata istrinya,
Kenapa bang? Saya mikirin Nabi nih, Nabi kira-kira di rumah siapa yang bantuin ya, begitu. Saya takut Nabi jalan ada beling, karena beling. Pokoknya semuanya hamnya ke Nabi tuh, saking cintanya. Maka tidak ada sahabat seperti sahabatnya sahabat kepada Rasulullah. Ma ra'aitu ka ashabi Muhammadin Muhammadan. Ya, semuanya ditumpahkan, direlakan hartanya, jiwanya buat Nabi. Dan Nabi merenung lama banget. Akhirnya keluar, ini namanya selawat Ibrahimiyah atau selawat tasyri'iyah, selawat syariat ini. Atau selawat tamah, namanya selawat yang sempurna. Ngamalin selawat ini berapa? Coba ngamalin dah. 100 kali aja, berat. Masih entengan selawat yang lain-lain. Pokoknya yang bersifat syariat itu nafsu kita rada berat. Tapi sifat kamilah, Allahumma sholli, bisa banyak nyanyi. Itu berhasil. Kata Imam Syadzili, baiknya kata gurunya Imam Syadzili, kalau pengen baca selawat yang lain-lain, bagusnya baca ini dulu sekali, 2-3 kali, baru yang lain, baru terakhir ini lagi. Diawali dengan ini, ditutup dengan ini. Ya. Setelah bapak-bapak pengen selawat yang pendek-pendek 1000 kali, awali dengan ini dulu. Ini selawat tasriyah. Ada tuh di mukadimah buku saya sebutkan itu. Bunyinya ya, teksnya ya. Jadi, Nabi lama, keluarlah dari mulut Nabi selawat Ibrahimiyah. Ya. Kenapa dikatakan selawat Ibrahimiyah? Di sini ada kata-kata Nabi Ibrahim. Dikata juga selawat tamah, selawat yang paling sempurna ini, keluar dari murid Rasul. Juga dikatakan selawat tasyri'iyah, ya, karena menurut syariat, kalau lagi sholat kagak baca ini di tasawuf akhir kagak sah salatnya, ya. Jadi ini rajanya sholawat dong. Rajanya sholawat ini. Nah, boleh nggak seseorang merangkai sholawat? Boleh. Ya, di buku saya itu saya hadirkan selawat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ada selawat Nabi Musa. Selawatnya Siti Fatimah ada. Kalau Selawatnya Syekh Abdul Qadir Jilani panjang-panjang, banyak. Kalau dalam kitab Dalil Khairat itu selawatnya dari Imam Imam Jazuli. Ya. Senin beda, Selasa beda, Rabu tuh beda-beda. Selasa ada hub. Begitu cintanya maka begitu banyak. Selawat ini saya temukan setelah uslub, ada selawat adadiyah, ada selawat madadiyah, ada selawat apa lagi? Selawat adadiyah, selawat madadiyah, selawat sanaiyah, pujian. Memuji Nabi seperti baca sejarah, baca maulid. Ya, makanya dilihat salawatnya ulama-ulama besar. Wah, bagaimana beliau kenal sosok Nabi, puji-puji. Itu sejiliyah salawatnya, barang siapa yang baca salawat sejiliyah 1 kali sama dengan 100.000 kali salawat yang lain. Benar gini. Ada sih. Iya. Iya. Tapi kalau salawat adadiyah, saya bersalawat kepada baginda Rasul sejumlah buih di lautan, sejumlah burung-burung yang terbang di angkasa, sejumlah daun-daun yang rontok, sejumlah rintikan hujan. Itu mana tetap satu, itu hanya tipenya aja. Nau minas selawat. Bilangan aja. Ya. Kalau madad itu ada ininya. Ada ya madad bimana ayyaunullah, talabul aun minallah. Kalau khitabiyah ada lagi yang sanaiyah dibagi dua, ada khitabiyah, ada nasriyah, nasr. Yang keempat selawat syuhudiyah. Ini paling tinggi sebenarnya, syuhud. Itu selawatnya pendek, tapi dia menghadirkan Nabi di mana-mana, selalu bersama Nabi. Pengen wudu, kebayang bagaimana Nabi wudu, alaihi salatu wassalam, alaihi salatu wassalam. Atau assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Ya, orang alim mungkin ini dia hanya syuhudnya. Dia datang ke tempat
Jabal Uhud, kebayang Nabi mimpin perang, kebayang tuh. Alaihi salatu wassalam, alaihi salatu wassalam. Kayak Abi Umar Al-Hafidh tuh. Karena lagi itu didatangi tuh. Alaihi salatu wassalam. Ya. Kalau kita baca salawat, kita nangis. Karena dia hafid, kita sama Nabi, kita bisa nangis. Ya. Makanya yang baca maulid itu jangan asik dengan ininya doang, dudung-dudungnya. Dia kalau paham isinya tuh, ya semua baca maulid berjanji. Kalau kita ada bukan sebenarnya Saraful Anam, ya, Tibai, Simtud Durar, itu semua sama, hanya pujian-pujian kepada Rasulullah, tergantung pengarangnya. Ya. Bagus semua, pokoknya pujian nama Nabi bagus. Maka orang baca selawat walaupun salah dapat pahala. Niatnya memuji Nabi. Kalau kita hayati di hati bisa nangis. Iya, benar. Tengeng. Seolah-olah dia hadir. Ya, nah, kalau di buku saya itu ada selawat Auroda dari sahibul kitab dari sawat saya itu. Lagi ngarang buku itu, Allah kasih saya mudah juga bikin nyusun selawat aja. Tapi ini banyak orang yang di stop dulu dah. Bakal mau itu buat ini kepentingan, pengen buat dapat ilmu, pengen buat hati. Nah, yang terakhir itu yang saya kasih nama salat roja, harapan ini apa, kita bolak-balik dulu ke Raudhah terus. Kan saya lokasi berapa tahun tuh setiap minggu saya di Raudhah tuh kan. Mau jamaah terus. Nah, ternyata pengen ilmunya Rasul, asrarnya Rasul, anwarnya Rasul, ahwalnya Rasul, akhlaknya Rasul, tarbiyahnya Rasul, sunnahnya Rasul, kaulan wa fi'lan, mutabaah pada Rasul zahiran wa batinan, ru'yat Rasul pemimpin Nabi zahiran wa batinan, wa ru'yat Rasul yaqzatan wa manaman. Wa mutabaah ikutin Nabi zahiran wa batinan, zahir batin. Kayak salat kan perlu batin ya. Ini kan mahalnya Nabi ini batinnya ini. Mungkin sudah ada kita sholat kayak Nabi, rukunya, sujudnya semua sama, batinnya belum tentu. Khusyunya, hudurnya, ya, itu. Ada orang sholat, hatinya goplah gitu. Habis ya. Dan nanti kapan-kapan kita terjemahin ini, ya, akmal salat ala Nabi. Memang kalau bicara salawat tuh enak aja, indah. Jadi yang udah punya buku saya tinggal udah contoh-contohnya dibaca aja tuh. Kan udah ada baris ya kan, bacain ulang gitu. Ya. Udah, Ya. Itu sekarang udah saya lagi proses terjemah itu bukunya. Kalau ada juga nanti buku. Jadi hadhihi salawati, tapi tinjauan i'rab di i'rab nahu. Ya, semoga bermanfaat, diberikan kesabaran, istiqomah dalam ta'lim. Semoga bawa keberkahan buat diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Mudah-mudahan dari keturunan kita adanya di ulama-ulama, ya, orang-orang saleh. Bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna 'ilman nafi'a walhiqna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.